Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan rahmat ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kembali kita panjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, anugerah, nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Di antara nikmat Allah yang paling agung adalah berupa nikmat iman dan juga Islam, kemudian nikmat sehat dan afiat, dan juga nikmat diberikan kesempatan umur dan dijadikan kita salah satu bagian umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak, begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung berapa jumlah nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, la tuhsuha, Allah nyatakan dalam Al-Quran, kalian tidak akan pernah sanggup menghitung jumlah nikmat yang telah diberikan Allah kepada diri kita semua. Dari begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu, selaku hamba yang beriman kepada Allah, sudah sepatutnya kita mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada dirinya, sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian pandai mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, diberikan sehat, mau kesehatannya untuk beribadah, diberikan waktu luang, mau diisi waktu luangnya untuk ketaatan, diberikan keluasan di dalam rezekinya, mau dikeluarkan rezeki yang Allah Ta'ala berikan untuk membantu syiarnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang semacam ini Allah janjikan, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan keberkahan di dalam nikmat tersebut. Akan tetapi sebaliknya, wala in kafartum, apabila kalian kufur,
tidak tahu rasa terima kasih, yang padahal nikmat yang kita rasakan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sehat tidak mahu beribadah, diberikan waktu luang tidak pernah diisi dengan ketaatan, bahkan diisi dengan kemaksiatan, diberikan kelebihan di dalam rezekinya, tidak sepeser pun mau didermakan untuk mau membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menjadi bagian orang-orang yang kufur atas nikmat Allah. Bahkan dikatakan man u'tiya ni'matan falam yashkur sulibat walam yash'ur. Siapa orang sudah dikasih nikmat, dikasih sehat, dikasih waktu luang, dikasih kesempatan umur, diberikan keluasan di dalam rezekinya, akan tetapi dia tidak pernah berterima kasih kepada Allah, sulibat walam yash'ur, itu nikmat akan dicabut oleh Allah dan dia tidak merasa, perlahan nikmat tersebut telah hilang lantaran kekufurannya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah jadikan kita minasyakirin, orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, pujaan hati kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia. Fa insyaallah mudah-mudahan tidak pernah lidah ini kering di dalam bersalawat dan mengirimkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari genting di akhirat nanti, di mana tidak ada pertolongan, kita semua di hadapan Allah akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berbondong-bondong ikut bersama barisan Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar yang penuh dengan keberkahan ini, di hari yang penuh dengan kemuliaan selaku Sayyidul Ayyam, khatib tidak pernah bosan untuk berwasiat untuk diri sendiri dan untuk kita semua selaku orang-orang yang beriman kepada Allah. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana demi Allah tidak ada yang mampu menyelamatkan kita di hadapan pengadilan Allah kecuali ketakwaan rasa takut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di alam dunia. At-taqwa hiya imtithal awamirillah. Takwa adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu nawahihi. Takwa ialah menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hiya khauful jalili liyaumir rahil. Takwa adalah rasa takut yang bersemayam di hati seorang muslim, yang rasa takut ini bukan tertuju kepada kefakiran, rasa takut ini bukan tertuju kepada kelaparan, rasa takut ini tidak tertuju kepada kekuasaan, akan tetapi rasa takut ini tertuju kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar liyaumir rahil, kelak dia akan berpindah dari alam dunia menuju barzah, dari barzah menuju akhiratnya Allah, yang tidak ada satu pun akan lepas daripada amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun ketaatan, amal saleh, kebajikan yang kita kerjakan di alam dunia ini, kita akan melihat kebaikan dari sisi Allah di akhirat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil apapun kedurhakaan kita kepada orang tua, kelalaian kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, segala bentuk dosa dan maksiat yang berani kita kerjakan di alam dunia,
demi Allah itu semua akan diminta pertanggungjawaban yang memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, sungguh beruntung orang-orang yang pandai menjaga ketakwaannya, ketaatannya, kepatuhannya, rasa takutnya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang takut kepada Allah, taat tunduk bakti atas perintah Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi, jalan keluar di setiap permasalahan di dalam kehidupannya. Yang kita sadari, tidak ada satupun makhluk yang ada di dunia ini selaku hamba Allah yang tidak memiliki ujian di dalam kehidupannya. Maka dengan ketakwaan adalah solusi, Allah akan memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan hidupnya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari segi yang dia tidak duga-duga, bahwa Allah akan membantu di setiap keadaannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa orang berpasrah diri, bergantung dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa huwa hasbuh, dialah Allah zat yang akan menolongnya, dialah zat yang akan memberikan jalan di dalam kehidupannya, dialah zat yang akan mencukupinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siang hari ini kita berada di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan, di hari yang penuh dengan keberkahan, dan telah kita sadari sekarang kita telah memasuki tanggal ke-14 daripada salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita berada di bulan 14 Rajab, yang mana Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, inna indatash syuhuri indallahi 12 syahran, sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan yang diakui oleh Allah fi kitabillah, yang terdapat di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang Allah tetapkan di mana di waktu Allah menciptakan langit dan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikad dinul qayyim, itulah yang telah ditetapkan oleh agama yang lurus ini, yakni agama Islam. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, jika kalian berada di salah satu bulan yang dimuliakan Allah tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan berani kalian menzalimi, bermaksiat di bulan-bulan tersebut terhadap diri kalian. Maka di bulan ini kita berada di pertengahan daripada bulan Rajab, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau menyatakan bahwa dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bulan Rajab, yang mana Al-Imam Anas ibn Malik, sahabat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Rajab, apabila Rasulullah memasuki bulan Rajab, qala, Rasulullah akan banyak memunajatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Maka Rajab bukanlah bulan sembarangan. Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beristighfar di bulan Rajab akan mendapatkan karunia ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memperbanyak ibadah di bulan Rajab akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjalankan ketaatan, cahaya demi cahaya akan didapati untuk dirinya dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, orang yang berani-berani bermaksiat di bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka dosa tersebut akan dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin
Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita sia-siakan daripada setengah Rajab yang telah berlalu dan kita akan memasuki setengah Rajab yang akan datang. Ulama mengatakan bahwasanya Rajab ini adalah syahrul zar'i. Rajab adalah bulannya menanam. Maka apabila seseorang tidak pernah menanam apapun di dalam kebun atau ladangnya, tidak akan tumbuh apapun yang dia harapkan. Maka Rajab ini adalah bulan untuk menanam segala bentuk kebaikan. Kemudian akan datang lagi daripada bulan Sya'ban, wa Sya'ban syahru zar'i, syahru saqi zar'i. Maka Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman kita dengan memperbanyak kasratus salah ala Nabi Muhammad, dengan kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penghujungnya adalah bulan suci Ramadan. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i. Bulan suci Ramadan adalah bulan kita memanen apa yang telah kita tanam, apa yang telah kita siram, apa yang telah kita pupuk daripada buah-buah tersebut. Maka bulan Ramadan adalah bulan berlezat-lezatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang memasuki bulan Ramadan, dia berniat untuk memperbaiki ibadahnya, memperbaiki bacaan Qur'annya, memperbanyak sedekahnya, memperbaiki daripada salat-salat sunnahnya. Namun ketika bulan suci Ramadan tidaklah bertambah di dalam dirinya, di dalam bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah dia telah menyia-nyiakan bulan Rajab, dia telah menyia-nyiakan bulan Sya'ban, karena tidak mungkin buah akan tumbuh apabila tidak pernah ditanami dengan apapun. Maka siapa orang daripada kita orang beriman kepada Allah ingin melaksanakan Ramadan dengan semanis-manisnya di dalam beribadah kepada Allah, mulailah di bulan Rajab, mulailah di bulan Sya'ban. Maka kita akan mendapatkan kelezatan di dalam tarawih kita, di dalam puasa kita, di dalam i'tikaf kita, di dalam bermunajat kita kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan. Maka Asy-Syaikh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya beliau mengatakan, Syahru Rajab syahru miftah syahri kulli syahril barakah. Bulan Rajab adalah kunci daripada bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Tidak akan mungkin seseorang masuk ke dalam satu ruangan kecuali ruangan tersebut dia memiliki kuncinya. Tidak akan mungkin Ramadan akan terasa indah kecuali dia telah memaknai bulan Rajab dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, menambahkan ibadah-ibadah sunnahnya. Maka orang tersebutlah yang akan mendapatkan kelezatan di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sampai-sampai dikatakan bahwa Rajab adalah syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah, dan juga bulan Sya'ban adalah syahrul nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan masuk bulan suci Ramadan, wa syahru Ramadan syahru ummat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Ramadan adalah bulan kita, khusus diberikan kepada kita sebagai bulan ampunan, bulan penuh rahmat, bulan dibebaskan kita dari api nerakanya Allah. Ya, ini bulan Ramadan adalah bulan umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita maknai bulan Rajab. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Rajab. Maka orang yang tidak peduli dengan Rajabnya pasti tidak akan ada rasa peduli di dalam hatinya di dalam bulan Sya'bannya. Orang yang tidak peduli dengan Sya'bannya, berat kemungkinan untuk dia peduli kepada Ramadannya. Maka kita ingin peduli kepada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan ampunan Allah. Maka hendaklah kita mulai memperhatikan dari mulai bulan suci Rajab. Oleh karena itu hadirin, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Baginda Rasulullah telah menyampaikan 5 hal kepada seorang pemuda, bahwa Rasulullah mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin,
jagalah 5 hal sebelum datang 5 yang akan datang. Kata Rasulullah, syababak qabla haramik, jagalah masa muda kita sebelum akan datang lansia masa tua kita, yang mana tidak akan mampu di masa muda kita mampu beribadah dengan berbagai macam ibadah, namun tidak akan mampu lagi kita kerjakan di masa tua kita. Kemudian Rasulullah menyampaikan sihatak qabla saqamik, jagalah sehat kita sebelum datangnya sakit kita. Orang-orang yang ada di ruang ICU berharap dia bisa beribadah, salat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, memakmurkan majlis-majlis ilmu, namun ketika sehat dia tidak pernah daripada mengisi waktu luangnya untuk kebaikan. Maka oleh karena itu jagalah kesehatan untuk kita beribadah kepada Allah sebelum datangnya masa sakit. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, jagalah faragaka qabla syughlik, jagalah waktu luang kita sebelum akan datang masa sibuk kita. Yang keempat, kata Rasulullah, ginaka qabla faqrik, jagalah selagi ada rezeki yang Allah Ta'ala titipkan kepada dirimu, pakailah untuk segala bentuk kebaikan sebelum datang masa miskinmu. Dan yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayatak qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Orang bisa beramal, amal apapun akan diterima dan mendapatkan nilai di hadapan Allah semasa hidupnya. Tidak akan ada lagi amal ketika ruh telah berpisah di dalam kandung badan kita dan kita menyadari al-mautu amrun la tadri mata yalqaq. Mati adalah perkara yang kita tidak mampu memprediksi. Siapapun kita tidak akan mampu kapan kita ini akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fasta'idda qabla ayyalqaq, mari sama-sama kita persiapkan perjalanan yang sangat panjang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Badir bi khair idza kunta muqtadir, bersegeralah berbuat kebaikan apabila kita mampu melakukannya. Falaisa fi kulli waqtin anta muqtadir, maka tidak di setiap waktu kita itu mampu melaksanakan amal kebaikan. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan besar manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita di bulan Rajab, memberikan keberkahan waktu kita di bulan Sya'ban, dan menyampaikan kita semua dan orang-orang yang kita cintai kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayat wal dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya ghani ya hamid ya mawla. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة قدسه وثلث من برية جن وإنسه. فقال سبحانه وتعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وكل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.